Apa kabar Bapak Ibu, Saudara semua? Semoga semuanya baik-baik saja dan kembali kita berkumpul bersama, bertemu pada sesi ini untuk membahas lanjutan daripada topik sebelumnya, itu tentang kaitan antara gizi dengan penyakit. Dan pada sesi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana salah satu hasil penelitian dalam jurnal yang menyatakan bahwa hubungan antara pola makan yang berbeda dengan risiko penyakit jantung koroner, itu antara pola diet omnivore yang tentunya juga tinggi konsumsi daging dan juga plus perokok gitu ya. Kemudian yang tidak merokok tapi masih konsumsi daging dibandingkan dengan yang konsumsi nabati plus susu telur, dan yang terakhir kelompok vegan yang kita sebut konsumsi nabati saja. Dan tentunya risiko jantung koroner memang paling rendah pada kelompok yang konsumsi nabati saja atau alias diet vegan. Nah, pada sesi ini kita akan baca lagi satu jurnal. Sebetulnya jurnal-jurnal yang meneliti tentang hubungan pola makan dengan penyakit degeneratif itu sudah cukup banyak. Cuman kita memilih ya beberapa jurnal yang penting yang untuk kita bahas di sini untuk kita belajar bersama. Contoh kasus pada jurnal ini saya ambil dari Journal of Public Health Nutrition tahun 2012 ya. Saya masih ingat sekali ini sempat dibahas ketika kita mengikuti Kongres Gizi Vegan Sedunia di California tahun 2012. Jadi persis tahun di mana jurnal ini publish ya. Jadi waktu itu kami mengadakan di dua kota, di San Francisco dan juga di Los Angeles. Nah, di sini disebutkan bahwa kelompok kontrolnya diambil kelompok non-vegetarian ya, kelompok kontrol tentunya dengan skala 1 ya, untuk skala risiko hipertensi. Lalu kelompok semi-vegetarian di sini 0,77. Artinya semi-vegetarian di sini artinya dia kadang-kadang dia mengonsumsi lebih banyak nabati tapi tidak menghentikan konsumsi produk hewani. Jadi masih terus, cuman dia kadang-kadang dia tidak konsumsi hewani. Ini kita sebut semi. Dan ini tentu bervariasi ya. Ada yang mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali ataupun lebih sering lagi. Lalu kelompok ketiga disebut pesco vegetarian. Pesco di sini artinya ikan. Jadi ada kelompok yang sebetulnya dalam definisi secara organisasi vegetarian, ikan ataupun pesco vegetarian sebenarnya tidak termasuk kelompok vegetarian. Jadi, tetapi demi untuk menjelaskan secara ilmiah bahwa pesco di sini artinya ikan. Jadi mereka tidak konsumsi daging ya, tetapi mereka masih konsumsi ikan. Sehingga kelompok ini turun lagi risikonya untuk menderita hipertensi itu pada 0,62. Jadi ingat, kelompok kontrolnya non-vegetarian dengan skala 1 untuk faktor risikonya. Berarti kalau di bawah 1 risikonya lebih rendah kan? Jadi tadi pada kelompok semi-vegetarian 0,77. Lalu kelompok pesco-vegetarian tinggal 0,62. Turun ya. Lalu ada lagi kelompok lacto-ovo-vegetarian yang juga udah pernah kita bahas di sesi sebelumnya. Lacto-ovo-vegetarian artinya kelompok vegetarian yang konsumsi nabati plus susu dan telur gitu. Jadi susu telur di sini tentunya masih sama seperti produk hewani lain, masih mengandung kolesterol, mengandung lemak jenuh, ya. Dan memang dua ini termasuk salah satu lagi adalah lemak trans. Jadi lemak trans, lemak jenuh dan kolesterol inilah 3 faktor yang memang paling utama di dalam menentukan level daripada kolesterol kita di dalam tubuh. Nah, di sini dikatakan untuk lacto-ovo-vegetarian, risiko untuk hipertensinya turun ke 0,45 dibandingkan dengan kelompok kontrol. Lalu yang terakhir adalah tentunya kelompok vegan. Sering disebut sebagai total vegetarian atau pure vegetarian. Jadi seperti pada sesi kita yang paling awal dulu tentang kilas balik vegan. Vegan kita terjemahkan saja dengan kata yang mudah dalam bahasa Indonesia itu nabati. Diet vegan, diet nabati memiliki risiko hipertensi yang paling rendah, yaitu 0,25 terhadap kelompok kontrol 1 ya. Jadi artinya turun 4 kali lipat ya dibandingkan kelompok non-vegetarian sebagai kelompok kontrol. Jadi kita di sini lihat p-value dari penelitian ini cukup signifikan banget ya, 0,0001 ya. Jadi pada penelitian public health atau Kesmas, kesehatan masyarakat, bisa kita menggunakan p-value kecil dari 0,05. Itu sudah bisa dianggap sebagai signifikan atau bermakna. Dan ini sangat rendah sekali, 0,0001.
Jadi sekali lagi, hipertensi juga menjadi faktor risiko penyakit jantung koroner yang kita bahas pada sesi sebelumnya. Jadi baik jantung koroner maupun hipertensi adalah memang penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah, makanya sering disebut sebagai cardiovascular disease atau penyakit kardiovaskuler. Kardio artinya jantung, vaskuler artinya pembuluh darah. Dan keuntungan daripada pola diet nabati tentunya di samping tidak mengandung kolesterol dan lebih rendah kadar lemak jenuh, dan dia memiliki beberapa zat gizi yang membantu untuk menurunkan kolesterol sehingga mencegah jantung dan juga hipertensi. Contoh kasus adalah dietary fiber. Jadi yang kita sebut serat dalam makanan atau serat makanan. Nah, itu salah satu. Dan tentunya apalagi fitokimia. Tadi sudah kita bahas di jurnal. Kemudian apalagi termasuk lemak jenuh. Maaf, lemak tidak jenuh. Jadi lemak tidak jenuh tapi yang ganda. Jadi yang kita sebut polyunsaturated fat, termasuk omega 3, omega 6. Itu juga banyak kandungan di dalam nabati yang sudah kita bahas di sesi tentang omega 3 dan omega 6. Jadi inilah beberapa manfaat yang sebetulnya sangat penting bagi makanan nabati. Plus satu lagi yang banyak orang mungkin tidak terlalu mendalami. Kalau serat saya kira banyak orang sudah mengerti karena itu pengetahuan umum sekali. Begitu juga dengan fitokimia yang mencegah jangan terjadinya reaksi oksidasi pada katakanlah LDL, kolesterol jahat. Kolesterol jahat itu kalau teroksidasi ya, terutama di dalam pembuluh darah, dia malah lebih merusak pembuluh darah. Ya, dia bisa membuat terjadinya plak ya. Begitu juga dengan free radical, radikal bebas, yang memang merupakan hasil daripada metabolisme atau dari asap rokok atau polutan yang lain atau stres ya. Nah, itu semua bisa dicegah juga dengan antioksidan yang seperti vitamin C yang tinggi di dalam sayur-sayuran, buah-buahan alias juga makanan nabati. Begitu juga dengan kelompok karotenoid kayak beta karoten dari makanan nabati ya yang berwarna orange ya, yang kita sudah belajar juga di sesi sebelumnya. Begitu juga dengan kelompok-kelompok flavonoid ya. Jadi yang kita sebut isoflavon umpamanya yang ada di dalam kedelai, produk kedelai kayak tahu, tempe, susu kedelai yang terkenal sekali dengan jenis teinnya, glisitein dan juga daizin kalau dia sudah difermentasi jadi tempe. Aktivitas isoflavonnya meningkat sehingga kemampuan dia untuk antioksidan juga meningkat dibandingkan kedelai yang belum difermentasi. Jadi itulah beberapa faktor-faktor gizi yang penting dalam makanan nabati yang bisa mencegah untuk menurunkan maupun mencegah penyakit tadi yang kita sebut jantung koroner dan juga hipertensi. Dan dia sebetulnya awal-awalnya itu adalah mencegah atau menurunkan level kolesterol dengan kemampuan zat gizi tadi. Yang terakhir tadi yang saya bilang jarang diungkap ataupun jarang disinggung adalah tentang protein nabati, terutama protein dari soy, dari kedelai. Itu terbukti memang dalam penelitian dia mampu menurunkan kolesterol. Jadi bukan protein hewani tapi protein nabati. Baik, saya kira sampai di sini untuk sesi ini bagaimana kaitan pola makan diet nabati atau diet vegan terhadap risiko hipertensi yang juga di sini dijelaskan dalam penelitian ini yang dipublish di Journal of Public Health Nutrition tahun 2012 bahwa vegan atau diet nabati adalah diet dengan risiko paling rendah untuk menderita hipertensi. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.